Para sahabatku yang terkasih, Shalom, salam damai, sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap para sahabat selalu sehat dan kabarnya selalu baik-baik saja. Saya ikut senang dan saya akan mendoakan para sahabat supaya hidupmu sehat dan penuh dengan sukacita. Para sahabat, pada kesempatan ini saya ingin mengajakmu untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan iman yang terjadi di dalam diri kita ini. Karena ini berbicara tentang iman, maka harus masuk dalam area pribadi kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat iman orang lain, tapi saya mengajak para sahabat untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan iman yang saat ini terjadi di dalam hidupmu. Untuk mengawali pembicaraan kita tentang perkembangan dan pertumbuhan iman, saya akan mulai dari yang ini dulu. Yang pertama, saya yakin sama pengalamannya antara pengalaman saya dan pengalaman para sahabat, bahwa sejak kecil kita sudah dididik untuk memiliki iman yang teguh. Saya yakin sejak kecil kita sudah dididik untuk memiliki iman yang teguh. Misalnya, kita diajari untuk belajar berdoa. Lalu, kita diajari untuk bisa mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Lalu, dalam perjalanan selanjutnya, kita juga mengalami yang namanya pergumulan. Bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Dan masing-masing punya challenge-nya. Dan masing-masing sungguh bisa merasakan apa yang terjadi selama ini. Dan kita tidak mau melihat bahwa iman kita itu hanya tertulis dalam kartu identitas. Tapi kita ingin sungguh-sungguh bahwa iman yang kita miliki itu mengiringi dan sekaligus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini saya kira baik kalau misalnya kita mengingat lagi siapakah pribadi yang sudah membantu kita, yang sudah membimbing kita, yang sudah mengenal kita. Nah, maka di situ ya cara kita melihat juga kira-kira siapa pribadi-pribadi yang selama ini sungguh membantu saya
membantu para sahabat di dalam perkembangan dan pertumbuhan iman. Kalau pribadi-pribadi itu sudah dipanggil Tuhan, saatnya bagi kita untuk mendoakan mereka. Kalau misalnya pribadi-pribadi itu masih hidup di dunia ini, juga harus didoakan supaya mereka tetap sehat dan juga tetap setia dengan iman yang sudah diterima atau iman yang sudah dibagikan juga kepada kita. Nah, sekarang yang penting para sahabat, setelah kita tadi mencoba untuk memiliki iman yang teguh sejak kecil, lalu kita juga sudah belajar bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya mengenal Tuhan, bagaimana caranya merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ini. Maka sekarang tugas penting bagi kita adalah menjaga, memelihara, sekaligus juga menumbuhkan iman yang sudah kita miliki. Saya berharap betul bahwa para sahabat yang sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah mengalami yang namanya keguncangan. Saya berharap betul bahwa para sahabat itu semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Para sahabat semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, para sahabat benar-benar tidak hanya hafal, tetapi bisa mempraktekkan apa yang sudah diwariskan oleh Yesus kepada kita. Salah satu warisan yang menurut saya luar biasa adalah ketika Yesus mengatakan demikian. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Begitu para sahabatku, secara sederhana saya mau mengatakan demikian. Tadi saya katakan, sejak kecil kita sudah dididik, dituntun, dibimbing untuk memiliki iman yang teguh. Nah sekarang, setelah kita mendengarkan perintah Yesus yang sangat indah itu, tentang perintah untuk saling mengasihi, maka kita pun ingin mewujudkan iman kita itu dalam perbuatan yang konkret, perbuatan yang nyata. Sama seperti yang diungkapkan oleh Santo Yakobus dalam suratnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita tidak ingin iman kita itu adalah iman yang mati. Kita ingin kita memiliki iman yang hidup, karena Allah kita selalu hidup. Tuhan kita itu selalu hidup. Tidak hanya hidup, tetapi Tuhan Allah kita itu meraja
di dalam kehidupan kita. Begitu saja para sahabat, banggalah selalu dengan imanmu dan banggalah selalu dengan Gereja Katolik, dengan Tuhan Yesus, dan segala hal yang ada di dalam Gereja Katolik. Saya ingin memberikan berkat untuk para sahabat semua, tapi sebelumnya mari kita mendoakan satu kali doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan di mana saja berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.